Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas PI 6D. Di sini kami beranggotakan 3 orang, ada saya sendiri Nisra Ulaili, ada Nurul dan juga ada Andina. Nah, di kesempatan kali ini kami akan mereview sebuah jurnal internasional yang berjudul Enhanced Work Engagement in Japanese Employees: The Effect of Gratitude Journal Intervention yang diterbitkan di BMC Psychology pada tahun 2025. Penelitian ini itu dilatar belakangi oleh pentingnya work engagement di dalam dunia kerja, di mana work engagement sendiri itu merupakan kondisi psikologis positif ketika karyawan merasa bersemangat, karyawan merasa berdedikasi dan terlibat penuh dalam pekerjaannya. Nah, tingkat work engagement yang tinggi itu diketahui berkaitan nih dengan kesejahteraan karyawan, dengan motivasi kerja serta kinerja yang lebih baik. Kemudian beberapa penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa emosi positif yang salah satunya rasa syukur atau gratitude itu tuh memang dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan membantu individu memandang pengalaman hidup itu secara lebih positif gitu. Kemudian dalam kerangka job Demands Research atau GDR, memang emosi positif seperti gratitude itu dapat membantu individu lebih menyadari sumber daya yang dimiliki dalam pekerjaannya, seperti misalnya dukungan dari rekan kerja atau lingkungan kerja yang mendukung, seperti itu. Nah, kesadaran terhadap sumber daya ini kemudian dapat meningkatkan motivasi dan juga keterikatan individu terhadap pekerjaannya gitu. Namun, penelitian mengenai intervensi gratitude yang secara langsung ditunjukkan untuk meningkatkan work engagement ini tadi pada karyawan gitu ya, itu tuh masih relatif terbatas. Nah, oleh karena itu, penelitian ini itu bertujuan untuk menguji apakah intervensi gratitude melalui penulisan jurnal rasa syukur itu tuh memang berpengaruh atau dapat meningkatkan work engagement pada karyawan, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian identifikasi variabel. Di dalam penelitian ini itu terdapat 2 variabel utama ya teman-teman. Yang pertama itu variabel bebas atau independent variable, yang dimana ini adalah intervensi rasa syukur yang dilakukan melalui kegiatan menulis jurnal rasa syukur. Sedangkan variabel yang kedua atau variabel terikatnya itu dependent variable, yang dimana ini adalah keterlibatan kerja atau work engagement, yaitu sejauh mana individu itu merasa bersemangat, berdedikasi, dan terlibat dalam pekerjaannya. Kemudian untuk hipotesis penelitiannya itu ada 2 hipotesis juga. H1 atau hipotesis pertamanya itu intervensi rasa syukur yang diprediksi dapat meningkatkan keterlibatan kerja dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak menerima intervensi. Kemudian untuk hipotesis yang kedua atau H2-nya itu pengaruh rasa syukur terhadap work engagement yang dimediasi oleh meningkatnya kesadaran individu terhadap sumber daya pekerjaan atau job research, yang artinya ketika seseorang lebih menyadari sumber daya yang dimilikinya di tempat kerja, hal tersebut itu dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pekerjaan. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya mengenai metode akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya pada bagian metode penelitian ini saya akan menjelaskan mengenai partisipan, desain penelitian, serta prosedur yang digunakan dalam penelitian ini gitu. Nah, penelitian ini tuh melibatkan 100 karyawan di negara Jepang yang dia dibagi secara acak menjadi 2 kelompok, yakni kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, pembagian secara acak ini tuh sangat penting ketika melakukan penelitian eksperimen karena bertujuan untuk mengurangi bias serta memastikan bahwa setiap partisipan tuh memiliki peluang yang sama sehingga hasil penelitian tersebut tuh lebih valid gitu. Nah, berikutnya dalam penelitian ini tuh menggunakan true experimental design dengan pendekatan between subject. Desain ini tuh disebut sebagai eksperimen yang kuat karena telah memenuhi unsur utama, yakni adanya manipulasi variabel, lalu kelompok kontrol serta pembagian partisipasi secara acak tadi. Nah, dengan demikian peneliti itu dapat menguji hubungan sebab akibat antara perlakuan dan hasil yang diperoleh secara lebih jelas gitu.
Berikutnya terkait dengan perlakuan yang diberikan, kelompok eksperimen tuh diminta untuk melakukan gratitude journaling, yakni menuliskan hal-hal yang disyukurinya setiap hari gitu. Nah, kegiatan ini tuh di dalam psikologi positif tuh dapat meningkatkan emosi positif serta membantu individu tersebut tuh lebih fokus pada hal-hal yang lebih bermakna gitu, sehingga dapat meningkatkan keterikatan terhadap pekerjaan gitu. Nah, sementara itu kelompok kontrol tadi hanya diminta untuk menuliskan aktivitas hariannya biasa tanpa adanya intervensi khusus gitu yang dilakukan kelompok eksperimen tadi gitu. Nah, untuk mengukur keterikatan kerja, penelitian ini tuh menggunakan skala UWS gitu atau Utrecht Work Engagement Scale yang mencakup 3 aspek utama, yakni vigor, lalu dedication, lalu absorption. Nah, ketiga aspek tadi tuh digunakan untuk melihat sejauh mana individu tersebut tuh memiliki energi, keterlibatan, dan fokus dalam pekerjaannya gitu. Nah, prosedur penelitian ini tuh dilakukan selama 12 hari. Nah, di mana kedua kelompok ini tuh, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan perlakuan yang diberikan gitu. Nah, pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan, sehingga peneliti dapat membandingkan perubahan yang terjadi gitu dan melihat sejauh mana intervensi tersebut tuh memberikan pengaruh terhadap keterikatan kerja gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian ini gitu. Selanjutnya ada hasil eksperimen dan kesimpulan. Jadi hasil dari penelitian di atas adalah menunjukkan kalau misalnya ada perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan nilainya itu P kurang dari 0,05. Selain itu terjadi peningkatan skor keterikatan kerja pada kelompok eksperimen dari pretest ke posttest. Nah, ini menunjukkan kalau misalnya ada efek dari pelatihan yang diberikan. Kemudian kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa pelatihan job crafting itu efektif dalam meningkatkan keterikatan kerja karyawan. Dengan demikian, intervensi ini dapat digunakan sebagai satu strategi dalam meningkatkan kerja organisasi. Kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya itu, penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan kelompok kontrol dan pengukuran pretest posttest sehingga dapat melihat perubahannya secara jelas. Kemudian kekurangannya, jumlah sampel yang digunakan itu relatif kecil, jadinya membatasi generalisasi hasil penelitian. Nah, nggak cuma itu, penggunaan desain quasi eksperimen membuat kontrol terhadap variabel luar kurang maksimal dan tidak terdapat pengukuran jangka panjang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're